أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Islam tidak melarang orang menjadi kaya raya. Bahkan Islam menganjurkan mereka kaya karena dengan kekayaannya itu dapat berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang benar. Surat Al-Hujurat ayat 15. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka setiap harta harus dikeluarkan zakatnya di jalan Allah. Mereka yang tidak membayarnya akan diganjar adab yang sangat pedih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yaknisuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibauhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu di dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung mereka, punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya bagaimana sih gambaran neraka itu? Suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW dengan wajah yang sangat sedih. Rasulullah heran, tidak biasanya Jibril datang dengan wajah seperti itu. Kemudian beliau bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, mengapa wajahmu sangat sedih? Tidak biasanya engkau datang seperti itu. Biasanya engkau datang dengan wajah berbinar dan cerah. Jibril menjawab, bagaimana aku tidak sedih wahai Rasul? Sekarang api neraka telah ditiup, 1000 tahun dinyalakan hingga memerah, kemudian 1000 tahun lagi hingga memutih, dan 1000 tahun lagi membuat api itu menjadi hitam dan gelap. Jika setetes saja api itu diletakkan di bumi, maka seluruh bumi ini akan terbakar wahai Rasul. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-Humazah, sesungguhnya Allah telah menyinggung orang yang mengumpulkan atau suka mengumpulkan harta benda. Alladzi jama'a malau wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mereka mengumpulkan harta namun tidak punya semangat untuk menginfakkannya di jalan kebaikan, yakni di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa mereka berbuat demikian? Karena kebodohannya mereka menyangka bahwa harta bisa mengekalkan mereka di dunia. Oleh karena itu, usaha dan kerja kerasnya, siang malamnya, lemburnya hanya ingin digunakan untuk menambah harta dan menyangka bahwasanya harta itu
bisa menambah umur mereka. Padahal sifat pelit, kikir malah mengurangi umur dan menghancurkan kehidupannya di dunia. Yang sungguh menambah umur itu hanyalah amal kebajikan. Yahsabu annama lahu ahladah. Dia mengira bahwasannya hartanya itu dapat mengekalkannya. Jadi mereka menyangka bahwa harta ini bukan hanya dapat menambah umur, tetapi bahkan dapat mengekalkan dirinya di dunia ini. Padahal itu hanya ada di dalam angan-angan mereka. Kalla layumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak seperti apa yang mereka angankan, bahkan sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Jadi tidak seperti apa yang mereka angankan, orang-orang yang biasa mengumpulkan harta dan kemudian menghitung-hitungnya malah akan dimasukkan ke dalam hutamah. Apa ini hutamah? Hutamah adalah nama neraka yang sangat pedih siksaannya. Sifatnya ini akan masuk, orang-orang yang masuk ke dalamnya akan dipecahkan segalanya. Ya, badannya akan pecah dan semuanya yang masuk di dalamnya akan dipecahkan. Ayat ini kemudian diulang. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Ya, jadi pengulangan ini dengan maksud penekanan, ya, bahwasannya betapa besarnya, betapa ngerinya neraka tersebut. Kemudian setelahnya disebutkan bagaimana sifat hutamah ini. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Narullahil muqadah, yakni api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke dalam hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi hutamah adalah api yang dinyalakan, di mana api ini berbahan bakar manusia dan batu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, dalam ayat yang lain. Waquduhan nasu wal hijarah, dan api neraka ini bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Surat At-Tahrim ayat 6. Jadi nyala api ini kemudian membakar sampai di hati. Ini menunjukkan kerasnya siksa yang dibakar oleh adalah jasad dan akan menjalar sampai ke hati. Ya, sehingga dari awal sampai akhir dan akan membakar semua badan manusia. Maka jangan pernah kita mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya dan mengira bahwasannya harta itu akan mengekalkan kita di dunia. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa api neraka dan mudah-mudahan kita semuanya selamat dari siksaan api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.